warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah, ibu seneng banget nih dengar kalau anak-anak ibu semuanya pada sehat-sehat. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Masuk semua? Alhamdulillah masuk semua. Nah, oke. Untuk anak-anak ibu semua yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, ibu berharap sama kalian harus tetap semangat dalam melakukan pembelajaran. Walaupun pembelajaran itu dilakukan secara daring atau secara online, tapi kalian harus tetap semangat dalam melakukan pembelajaran. Dan juga kalian harus rajin-rajin membaca buku di rumah. Itu bisa sumbernya dari internet, dari perpustakaan online, dari buku online. Dan juga nih buat kalian boleh nih disiapkan alat-alat tulisnya seperti buku dan pena. Dan boleh juga kalian mencatat apa yang penting ibu sampaikan. Nah, hari ini ada yang tahu gak sih kita mau belajar tentang apa? Ibu kasih gambar satu di samping, nanti kalian tebak ya hari ini kita itu mau belajar apa. Nih gambarnya. Nah, dari gambar di samping ada yang bisa tahu nggak sih kita itu mau belajar apa? Ya, hari ini kita mau belajar tentang keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang ditunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem. Nah, keanekaragaman ini terjadi dari keberagaman dan keseragaman sifat atau ciri makhluk hidup. Nah, di setiap lingkungan atau setiap daerah itu pasti ya memiliki tingkat keberagaman yang berbeda-beda. Nah, tingkat keberagaman itu ditandai oleh variasi bentuk, warna, ukuran, jumlah, dan sifat lain dari makhluk hidup tersebut. Nih, ada yang tahu nggak sih kenapa terjadinya keanekaragaman ini? Ada yang tahu kenapa terjadinya keanekaragaman ini? Ya, terjadinya keanekaragaman ini terdapat dua faktor. Yang pertama itu ada faktor keturunan atau genetik. Yang kedua itu ada faktor lingkungan. Nah, faktor turunan atau faktor genetik ini disebabkan karena adanya gen yang datang atau yang membawa sifat bawaan atau sifat dasar. Namun sifat bawaan atau sifat dasar ini tidak selalu dibawa oleh induk secara turun-menurun. Nah, kenapa hal tersebut terjadi? Karena adanya faktor lingkungan. Dah sampai sini anak-anak ibu paham apa itu sih keanekaragaman hayati? Paham? Oke, paham. Kita lanjutin lagi ya. Nah, selanjutnya itu ada keanekaragaman hayati itu dibedakan berdasarkan variasinya. Variasi tersebut terdapat di dalam 3 tingkatan. Apa saja itu? Yang pertama, ada tingkatan gen, tingkatan spesies, dan tingkatan ekosistem. Nah, dari ketiga tingkatan ini kita akan belajar satu persatu nih. Pertama ada tingkatan gen. Kita akan belajar apa sih itu tingkatan gen. Nah, tingkatan gen ini terjadi karena adanya keanekaragaman dari susunan gennya. Nah, perangkat gen itulah yang menentukan atau memberikan sifat atau ciri dari individu tersebut atau dari makhluk hidup tersebut. Nah, keanekaragaman gen ini terjadi pada variasi dalam satu spesies. Contohnya apa sih? Nah, contoh keanekaragaman gen ini ada pada tanaman mangga yang memiliki banyak varietas. Nih, contohnya ada mangga golek, ada mangga madu, ada mangga harum manis, ada mangga apel, dan lainnya. Nah, yang keempat ini merupakan variasi tapi masih dalam satu spesies. Nah, keanekaragaman gen adalah keanekaragaman yang membawa sifat yang terdapat di dalam kromosom. Nah, kromosom itu terdapat di dalam inti sel. Nah, walaupun bahan dasarnya itu sama, tetapi susunan gen di dalam kromosomnya itu tentu berbeda. Kenapa? Banyaknya varietas terjadi. Nah, ada yang tahu nggak sih keanekaragaman gen ini terjadi secara apa?
Ya, keanekaragaman ini terjadi secara generatif atau melalui perkawinan, baik yang dilakukan oleh alam maupun dilakukan oleh manusia. Lanjut, keanekaragaman jenis atau spesies. Nah, keanekaragaman spesies terjadi pada organisme antar spesies. Contohnya apa sih? Nah, contohnya nih ada kucing, ada harimau, ada singa. Nah, ketiga ini itu dia berbeda spesies tapi masih dalam satu famili yang sama. Suatu individu dikatakan satu spesies dengan spesies lain jika mereka itu dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan anakan yang fertil. Keanekaragaman jenis adalah keanekaragaman yang terjadi karena terdapat variasi pada spesies. Semakin berada di bawah tingkat taksonominya, semakin rendahlah perbedaannya. Lanjut, yang ketiga ada tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman ekosistem terjadi karena interaksi pembelajarannya sampai sini anak-anak ibu organisme dengan lingkungannya, dan keanekaragaman dapat hayati atau kalau ada yang suatu jelas boleh ditanyakan langsung oleh ibu ekosistem. Dan jika ada yang hujan ingin mengomentari atau ingin bertanya itu curah hujan dan intensitas cahaya matahari ini dapat ibu sampaikan untuk pembelajaran hari yang berkanopi tebal dan lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu depannya. Itu didominasi dengan tumbuhan kaktus dan daun yang bersih. Contoh dari keanekaragaman ekosistem, contohnya ada ekosistem sawah berbeda dengan ekosistem pantai. Nah, kalau di ekosistem sawah ini dia memiliki tanah, padi, rumput, tikus, ular. Nah, tapi kalau di ekosistem pantai itu dia memiliki pohon kelapa, ada kepiting, ada hewan sejenis kerang-kerangan. Tentu berbeda ya antara ekosistem pantai dengan ekosistem sawah. Nah, sampai sini anak-anak ibu paham apa yang ibu sampaikan? Oke, alhamdulillah. Ada yang ditanyakan tentang materi keanekaragaman hayati? Nah, jadi ibu dapat simpulkan ya. Jadi keanekaragaman hayati itu organisme yang ditunjukkan oleh keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem.